Oke, kita mulai dulu aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas tentang materi JavaScript, tapi materi JavaScript-nya ini JavaScript lanjutan ya, jadi bukan JavaScript basic. Tapi sebelum itu, kenapa kita harus belajar JavaScript lanjutan ini? Karena sekarang ini udah banyak bermunculan framework JavaScript baru ya, kayak misalkan React, Vue, dan lain-lain gitu. Nah, ketika kita menggunakan framework tersebut, nah biasanya apa yang kita tulis di framework tersebut adalah kode JavaScript yang kita pelajari sehari-hari gitu, termasuk basic dan juga advance-nya gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita belum memahami konsep JavaScript advance ataupun lanjutan, nah ada kemungkinan nanti kita akan kesulitan untuk belajar JavaScript framework ataupun library kayak React ataupun Vue gitu. Nah, kita coba lihat dulu ya apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi ini beberapa hal yang akan kita bahas di pertemuan ini. Jadi yang pertama ada yang namanya destructing, kemudian rest parameter, kemudian array method, dan juga IS module ya. Jadi ini bukan JavaScript basic lagi kayak variable, kemudian conditional, looping, dan lain-lain. Jadi materi hari ini tuh fokus ke advance-nya gitu. Karena itu adalah salah satu konsep yang penting sebelum kita nanti masuk ke framework ataupun library JavaScript itu sendiri gitu. Nanti kita coba lihat beberapa konsep yang memang ada di framework ataupun library JavaScript ya. Nanti kita lihat implementasinya itu ada nggak sih sebenarnya dari si advanced JavaScript ini. Nah, kita coba masuk dulu ke pembahasan yang pertama, yaitu materi tentang destructing gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat secara bahasa ya, ini kita sambil buka Google Translate aja. Jadi cara yang paling gampang belajar sebenarnya memahami istilah dari kata tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kita cari destructing, nah ini kalau misalnya kita terjemahin artinya merusak gitu. Atau kalau misalkan bahasa kitanya itu adalah memecah gitu. Jadi destructing ini adalah suatu teknik yang ada di JavaScript di mana kita bisa nge-extract ataupun nge-unpack nilai dari array atau objek itu ke variabel gitu. Nah, di mana nanti kalau destructing objek itu berdasarkan key atau destructing array itu dia berdasarkan indeksnya ataupun urutannya. Nah, di sini ada referensi lanjutan untuk belajar JavaScript-nya. Di sini ada referensi dari JavaScript Info gitu ya. Jadi sebagai programmer ataupun software engineer, kita memang diharuskan ataupun diwajibkan untuk langsung membaca ataupun belajar dari dokumentasi gitu. Jadi ketika kita mungkin kuliah ataupun belajar gitu kan, jadi jangan hanya terpaku pada slide dosen ataupun slide mentor aja. Jadi sebisa mungkin kita baca dari resource aslinya gitu. Karena yang ada di slide ini tuh hanya poin-poin utamanya aja gitu. Nah, di sini adalah salah satu sumber belajar JavaScript yang bagus ya. Jadi dan juga JavaScript modern. Nah, di sini udah lengkap sebenarnya, cuman yang ada di slide ini hanya rangkumannya aja. Nah, sekarang kita lihat dulu problemnya gitu. Let's say misalkan gini, kita punya objek ya. Jadi kita buat objek namanya request. Kemudian di dalam request ini ada objek lagi yang namanya body gitu. Kemudian di dalam objek body ini kita punya property name, age, dan juga major gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, misalkan nih, aku mau akses nama gitu kan, ataupun aku mau akses umur gitu. Berarti yang harus aku lakukan adalah, aku harus akses objeknya kan, akses objek request, titik body, titik name gitu. Kemudian kalau misalkan aku akses major, aku akses request, titik body, titik major. Nah, mungkin kalau kita lihat, objek ini baru nested-nya itu cuma baru 2 level gitu. Gimana kalau misalkan levelnya itu semakin dalam gitu kan. Berarti kita akan menuliskan objek ini secara berulang-ulang nih. Request titik body gitu kan. Nah, ada nggak sebenarnya cara yang lebih sederhana gitu? Ataupun kita simplify gitu. Nah, sebenarnya simple gitu kan. Jadi kita akses objeknya, kemudian kita akses propertinya, kemudian kita simpan ke variabel misalkan name gitu. Misalkan request titik body titik name, terus kita akses name. Request titik body titik age, kita akses age gitu. Nah, nanti si variabel ini yang akan kita akses untuk kita tampilkan. Biar apa? Biar kita nggak perlu nulis request titik body ini berulang-ulang gitu. Nah, sekarang kita coba langsung praktek aja, langsung ngoding ya. Jadi yang pertama, kita coba buka VS Code-nya dulu. Jadi kalau misalkan belum diinstal VS Code-nya, bisa diinstal dulu. Bisa download VS Code.
kemudian klik aja download di sini. Nanti tinggal diunduh berdasarkan sistem operasi yang kita gunakan gitu. Nah, di sini aku udah download VS Code-nya. Nah, kemudian kita coba buat project baru ataupun file baru lah. Tapi enaknya kita buat folder aja ya. Jadi di sini kita coba open folder. Kemudian aku coba buat folder yang namanya playground ya. Jadi tempat untuk mencoba-coba gitu. Nah, kemudian kita open aja. Nah, ketika kita ngoding JavaScript, berarti nanti file-filenya itu harus kita simpan di dalam file yang ekstensinya itu .js ya. Di sini aku coba buat nama file index.js. Misalkan ini, console.log learn advanced JavaScript. Nah, sekarang gimana caranya menjalankan JavaScript ini? Jadi kalau yang kita pelajari di front end basic gitu kan, front end dasar, biasanya untuk menjalankan JavaScript ini kan harus lewat browser ya. Jadi kita harus inject dia ataupun pasang dia itu di file HTML, kemudian kita lihat di browser, kemudian kita inspect dia, kita lihat di bagian konsol gitu. Nah, itu cara yang biasa kita lakukan gitu. Atau kalau misalkan nggak mau repot-repot kayak gitu, kita bisa menggunakan yang namanya Node.js. Node.js. Nah, Node.js ini apa? Jadi sebelum kita bahas Node.js ini apa, kita sebenarnya tahu ya, kalau misalkan JavaScript itu kan cuma berjalan di browser ya. Awalnya dia cuma berjalan di browser, dia nggak bisa berjalan di luar browser gitu. Let's say misalkan di operating system gitu kan, ataupun di ya di OS kalian gitu, ataupun di perangkat lain gitu. Nah, ada suatu runtime yang namanya Node.js, sehingga si JavaScript ini dikeluarkan gitu kan. Jadinya dia bisa berjalan di luar browser gitu. Nah, daripada kita jalanin JavaScript di browser gitu kan, karena kita harus nge-refresh lagi dan harus bolak-balik gitu kan antara codingan dan juga browser, better kita pakai Node.js aja. Jadi kita bisa download dulu Node.js-nya. Jadi Node.js ini tuh runtime ya sebenarnya, yang membuat JavaScript itu bisa berjalan di luar browser. Nah, nanti tinggal di-download, terus diinstal. Nah, terus kalau misalkan mau verifikasi ataupun ngecek udah berhasil diinstal atau enggak, ini kita bisa cek lewat terminal sebenarnya. Jadi kita bisa verify itu lewat node-v. Node-v ini artinya ngecek versionnya ya. Sekarang aku versi 20, berarti di sini udah terinstall versi 20. Nah, sekarang gimana cara jalaninnya? Nah, cara jalaninnya sebenarnya simpel. Kita tinggal buka terminal dari si VS Code aja, biar kita nggak perlu pindah-pindah. Kemudian di sini aku coba buat jadi 2 tab gitu ya. Nah, biar kita gampang. Terus aku sidebar-nya ini aku tutup. Kalau misalkan shortcut-nya itu bisa pakai Ctrl B ya. Nah, kayak gini. Nah, sekarang cara jalaninnya gimana? Kita tinggal tulis aja Node. Berarti kita akan menjalankan Node.js. Kemudian file mana yang mau kita eksekusi. Berarti index.js. Atau kalau misalkan mau cepat, bisa pencet tab. Ini, enter. Nah, sekarang udah muncul nih tulisannya kan. Nah, sekarang kita nggak perlu pakai browser karena itu terlalu ribet ya. Nah, sekarang kita coba belajar destructing tadi. Misalkan destructing object. Pertama kita lihat dulu ya masalahnya. Di sini aku akan buat objek yang namanya request. Nah, sebenarnya objek yang kita buat ini itu merepresentasikan objek dari si Express ya. Jadi objek request namanya. Cuman kalau misalkan kita belum belajar Express nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya belajar Express kurang lebih nanti ada objek yang namanya request gitu. Kemudian di dalam objek request ini ada objek lagi yang namanya body. Kemudian di dalamnya itu ada property name, kemudian age, kemudian jurusan. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan kita mau akses nama, berarti kan kita harus nulis satu-satu ya. Request, titik body, titik age gitu. Kemudian kalau misalkan akses nama, tadi age ya. Request, titik body, titik name. Nah, kalau misalnya kita jalanin node index.js, nah 25 alpha. Masalahnya kalau misalkan objeknya itu nanti terlalu banyak gitu kan, kita harus nulis objeknya ini berulang-ulang gitu. Terus solusinya gimana gitu, biar kita simplify. Nah, solusinya sebenarnya gampang, tinggal kita buat aja variabel baru. Misalkan gini, const name sama dengan request titik body titik name. Terus kalau misalkan umur, const age request titik body titik age. Sekarang kita tinggal akses saja si name-nya. Jadi kita nggak perlu nulis panjang-panjang lagi kan. Ini kalau misalnya kita akses, nah hasilnya sama sebenarnya. Nah, itu solusi sederhananya gitu kan. Nah, sebenarnya ada solusi yang lebih singkat lagi. Itu namanya destructing gitu. Nah, destructing ini apa? Jadi destructing ini adalah kita ngeluarin ataupun nge-unpack
nilai dari suatu properti gitu. Nah, kalau misalkan kita coba lihat ya, kira-kira kita mau ekstrak objek apa. Misalkan aku mau ekstrak objek yang namanya body gitu. Ya udah tinggal aku tulis request titik body. Kemudian di sini kita coba lihat. Ini kita langsung praktek aja ya, daripada kita jelasin di slide. Jadi yang pertama itu, gimana caranya melakukan destructing. Kita tulis kayak gini, const, gitu kan, sama dengan, nah objek mana yang mau kita ekstrak? Oh, body, berarti kita tulis request titik body. Kayak gitu. Kemudian kita lihat, tipe data body ini apa sih? Oh, objek kan, berarti di sini kita tulis objek, gitu. Nah, kemudian, properti mana yang mau kita ambil? Oh, properti name. Ya udah kita tulis name di sini. Terus apa lagi? Age ini. Terus apa lagi? Major. Udah selesai gitu. Jadi kalau kita konsol tick log name terus age dan juga major. Nah, lebih sederhana kan. Jadi kalau misalkan cara yang sebelumnya tadi, nah kalau cara yang sebelumnya tadi kita harus melakukan 2 baris kan. Nah, kalau cara ini kita cukup 1 baris aja gitu. Jadi dia lebih sederhana gitu. Nah, itu tujuan dari destructing. Jadi memudahkan kita untuk ngeekstrak suatu properti gitu kan dari satu objek gitu. Nah, ini sebenarnya untuk destructing ini dia harus sesuai ya. Jadi dia akan ngeekstrak berdasarkan key-nya. Jadi kalau misalkan key-nya ada name gitu kan, maka disimpan ke variabel name. Gimana kalau misalkan key-nya nggak ada? Let's say misalnya is married ini. Nah, otomatis nanti dicek ada nggak properti is married. Kalau nggak ada, berarti nilainya undefined. Ya, kalau misalnya kita lihat is married. Nah, is married ini kan nggak ada nih properti di dalam objek ini. Dia nilainya undefined. Nah, gimana biar dia ada nilai default-nya gitu. Kita bisa kasih sama dengan di sini. Misalkan false. Otomatis false. Nah, itu tentang destructing ya. Kemudian yang terakhir, kita bisa nge-rename properti yang diekstrak tadi. Jadi bisa pakai titik 2. Misalkan full name. Nah, sekarang properti yang diekstrak tadi di-rename jadi variabel yang namanya full name. Console.log full name. Ini. Nah, itu kurang lebih terkait destructing ya. Jadi, destructing itu memudahkan kita untuk nge-ekstrak suatu properti dari objek gitu. Jadi daripada nulis beberapa kali gitu kan, better kita nulis 1 kali aja. Nah, ini nanti akan sering kita lakukan ketika kita belajar React terutama gitu kan. Jadi nanti ada yang namanya props. Props itu nanti dalam bentuk objek. Nah, daripada kita nulis satu-satu kayak tadi gitu kan, better kita destructing aja si props tadi gitu. Nih kalau misalkan kita lihat di React, coba ya, kita buka dulu bagian yang namanya passing props. Nah, ini nih kalau kita lihat, ini salah satu penerapan dari Advanced JavaScript ya. Jadi, kalau misalnya kita lihat, wait sebentar kita coba cari. Nah nih, kita kirim props ya. Nah, props ini itu dalam bentuk objek. Nah, daripada kita ambil satu-satu, better kita destructing. Nah, ini kan sebenarnya mirip kan, kayak yang kita tulis tadi. Jadi kita ekstrak nih objek propsnya, kemudian kita ambil properti yang namanya person dan juga size kayak gitu. Nah, itu kenapa kita belajar advanced JavaScript ya, biar nanti nggak kaget ketika belajar React, kok ini codingan apa gitu kan, sintaks apa nih, nggak pernah lihat gitu kan. Nah, itu salah satu contohnya aja. Nanti ada lagi contoh yang lain ya. Nah, itu terkait destructing object. Jadi intinya kalau misalkan objek itu dia diekstrak berdasarkan key-nya gitu. Nah, gimana kalau misalkan posisinya ketukar-tukar? Misalkan aku mau age-nya di sini, terus habis itu name-nya di sini gitu. Nggak masalah, yang penting key-nya itu sama gitu. Ataupun propertinya itu sama yang diekstrak. Nah, itu objek ya. Nah, sekarang kita coba bahas yang destructing array. Nah, sekarang kita coba lihat dulu contohnya ya. Misalkan kita punya, let's say, variabel yang namanya family gitu. Nah, di mana nilai dari family ini adalah tipe datanya array. Kemudian di sini ada Michael, kemudian di sini ada Hannah gitu kan. Kemudian di sini ada Jonas. Nah, Michael ini suami, terus Hannah ini istri gitu kan. Kemudian Jonas ini itu anak gitu. Nah, gimana kalau misalkan kita mau akses nih nilainya gitu. Nah, berarti kita harus tahu kan indeksnya. Misalkan, oh suami itu di indeks ke 0, oh istri itu di indeks ke 1 gitu. Oh Jonas itu di indeks kedua gitu. Cuman masalahnya kalau misalkan array-nya itu udah panjang gitu kan. Nah, kita sebagai manusia itu agak sulit mengingat kira-kira si Jonas itu di posisi berapa ya gitu kan. Karena kita nggak tahu nih indeksnya berapa. Karena sebagai manusia kita agak sulit mengingat angka gitu. Terus solusinya gimana gitu biar lebih apa namanya itu friendly gitu untuk kita ingat. Nah, cara gampangnya ya udah kita simpan aja ke variabel. Misalkan
family 0 tadi, berarti kan si Michael, kita simpan ke husband gitu. Nah, terus yang si Hannah kita simpan ke wife. Nah, si Jonas kita simpan ke son. Nah, kita sebagai manusia lebih gampang kan ngingat variabel ini daripada ngingat indeks gitu kan. Nah, terus kalau misalnya kita mau akses, tinggal panggil aja husband gitu kan, terus wife gitu, ataupun son gitu. Daripada kita hafal indeks-indeksnya gitu. Nah, sekarang kita coba praktekin ya, sebelum kita bahas destructing. Michael. By the way, ini nama-nama ini tuh aku ambil dari film Dark ya, film apa yang dari Jerman itu, yang multi universe dan multi timeline. Sekarang seperti yang aku bilang tadi kan, kalau misalkan kita mau akses pakai indeks tuh terlalu susah kan kita ingat sebagai manusia. Better kita simpan aja itu ke variabel. Misalkan gini, husband sama dengan family indeks ke 0. Terus istri berarti family indeks ke 1. Terus misalkan anak laki-laki ya. Terus family indeks ke 2 gitu. Nah, ini sebenarnya 3 baris ini itu kita bisa persingkat menggunakan destructing array hanya jadi 1 baris aja. Nah, sekarang kita lihat nih gimana caranya. Jadi kalau misalkan si destructing object tadi itu kan kita ekstrak berdasarkan key-nya kan, key-nya harus sama. Nah, kalau misalkan destructing array itu kita ekstrak berdasarkan posisinya. Jadi misalkan kita tulis const sama dengan array mana yang mau kita ekstrak, array family. Nah, sekarang lihat family ini tipe datanya apa? Oh, array ya. Berarti di sini kita tulis array kayak gini. Kemudian lihat, Michael ini posisinya posisi berapa? Posisi ke-1 kan? Berarti posisi ke-1 kita tulis di sini husband. Jadi nggak boleh ketukar karena dia itu diekstrak berdasarkan posisinya. Kemudian Hannah posisi keberapa? Oh, kedua ataupun indeks ke-1 gitu. Wife. Kemudian Jonas posisi keberapa? Posisi ketiga kan? Sudah kita tulisan. Lihat nih, bandingkan. Jadi 3 baris ini itu bisa kita persingkat dengan 1 baris aja. Nah, itu tujuan dari destructing ya. Sekarang kalau misalkan kita konsol titik log husband, nah Michael gitu. Jadi kalau misalkan dia ada banyak nilainya, jadi cukup kita tulis 1 baris aja gitu. Nah, tadi aku sempat mention kan kenapa kita harus belajar ini. Jadi kalau misalkan kita lihat di React itu sendiri nanti di bagian state. Nah, ini jadi di React itu ada yang namanya state ya. Jadi state itu semacam private data yang ada di React, dimana kalau misalkan dia itu berubah, jadi komponennya itu di render ulang gitu. Nah, kita nggak usah bahas state-nya, tapi kita lihat penerapan dari state. Nah, ini kalau misalnya kita lihat nih, nah ada yang namanya useState ya, suatu fungsi. Nah, kalau kita lihat, state ini sebenarnya dia mengembalikan array gitu. Dia mengembalikan array yang isinya tuh kayak gini. State, kemudian function, ini kan, function. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, nah ini sebenarnya di destructing nih. Jadi dia balikin array kan. Kemudian state saat ini itu disimpan ke variabel yang namanya index. Kemudian fungsi untuk ngupdate state itu disimpan ke variabel yang namanya setIndex. Nah, ini tujuan kita belajar destructing array biar nanti kita nggak bingung ini tuh sintaks apa ya gitu kan. Biasanya kita buat array itu setelah sama dengan gitu kan, setelah ada ekspresi ini gitu. Nah, ini sebenarnya itu destructing array karena fungsi ini dia mengembalikan array. Begini. Nah, di mana indeks ke 0-nya itu state, indeks ke 1-nya itu adalah fungsi untuk ngupdate state. Nah, itu kurang lebih terkait destructing ya. Semoga kita punya gambaran lebih lanjut gitu. Kenapa kita pakai ataupun belajar tentang destructing itu sendiri gitu. Nah, ini kalau misalkan mau baca-baca materinya, nah itu ada di sini ya. Bahkan di sini tuh ntar ada kuisnya kan. Jadi kita bisa ngasah kemampuan kita. Mana ya? Nah, kalau nggak salah ini tasnya ya. Nah, ini ada contohnya juga. Nanti gimana cara ngedestructingnya gitu kan. Kode, kode untuk ngedestruksi name sama years gitu. Nah, terus di sini ada isadmin. Isadminnya kan nggak ada kan. Nah, ini sama juga kayak tadi nih. Kita harus ngasih nilai default-nya. Itu nanti bisa dicoba ya. Dipraktekin aja di VS Code-nya. Nah, sekarang kalau misalnya udah kita belajar destructing, terus sudah tahu penerapannya kenapa, dan di mana gitu kan. Kita coba lanjut belajar yang namanya res operator, res parameter, dan juga spread operator gitu. Nah, ini juga penting sih sebenarnya. Jadi apa sih sebenarnya res parameter? Jadi kalau kita lihat secara bahasa gitu kan, res itu kan artinya istirahat ataupun sisa gitu kan. Jadi sebenarnya
Rest parameter ini itu digunakan di parameter fungsi gitu. Jadi bisa kita bilang sebagai parameter sisanya gitu. Jadi tujuan rest parameter ini adalah menggabungkan beberapa item itu menjadi satu. Jadi nanti dalam bentuk array. Nah, untuk menggunakan rest parameter itu kita bisa menggunakan keyword *3. Ini juga udah ada referensinya. Rest parameter and spread syntax. Jadi ini digabungin karena sintaksnya sama gitu. Nah, kita lihat dulu ya masalahnya. Ini aku coba scroll ke bawah. Kita coba lihat dulu nih masalahnya. Misalkan gini, kita ada function yang namanya sum gitu kan untuk menjumlahkan em, apa namanya angka gitu, sejumlah angka. Misalkan ada A, B, berarti aku pengen tambahin A plus B gitu. Jadi tinggal aku panggil aja fungsinya, terus aku kirim parameternya 1,2. Nah, gimana kalau misalkan parameternya itu bertambah gitu kan, jadi 5, jadi 6, jadi 10 gitu. Otomatis kita harus sesuaikan nih parameternya kan. A tambah B, A tambah B, tambah C, tambah D gitu. Nah, ini juga kita kirim nih. Jadi kalau misalkan 5, ya udah kita kirim 5. Kalau misalkan 6, ya udah kita tambahin 6 gitu. Nah, solusinya gimana? Solusinya sebenarnya kita bisa ngirim parameternya dalam bentuk array sih. Atau kalau di JavaScript itu ada yang namanya arguments ya. Jadi parameter arguments. Nah, ini sebenarnya parameter bawaan dari JavaScript ya. Jadi ketika kita ngirim parameter itu sebenarnya semua parameter itu disimpan di arguments gitu. Nih, arguments object ya. Nah, cuman kita nggak bahas ini dulu. Nah, jadi kita balik lagi ke masalahnya. Masalahnya adalah ketika nanti angkanya ini banyak, berarti kan kita harus nyusahin jumlah parameternya kan. Nah, jadi parameternya tuh nggak dinamis gitu. Bisa nggak kita buat dinamis? Bisa. Tadi kita tinggal pakai aja yang namanya rest parameter. Jadi kita pakai di sini titik, titik, titik gitu. Jadi kalau misalkan kita kirim 2, ya udah nanti ditangkap 2 gitu. Jadi parameter-parameter ini digabungkan menjadi satu dalam bentuk array. Terus kalau misalnya kita kirim 5, ya udah nanti parameternya ini akan ada 5 gitu di dalam array. Nah, ini kita coba tes. Misalkan function sum gini. Terus console titik log. Nah, di sini kalau misalkan kita pakai yang namanya titik 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 numbers. Terus kalau misalnya aku panggil nih, sum 1,2 gitu kan. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, nah isinya adalah 1,2. Jadi parameternya dinamis. Terus kalau misalkan 5, 3, 4, 5, nah, jadi ntar isinya 5 gitu. Nah, terus tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya ya ada banyak nanti case-nya. Contoh kalau misalkan kita pengen buat suatu fungsi yang dimana dia menghitung gitu kan jumlah dari parameter yang dikirimkan. Berarti kan di sini array ya. Nah, di sini kita bisa looping nanti. Misalkan gini. Kita buat variabel akhirnya. Misalkan variabel akhirnya itu adalah nilai awalnya adalah 0. Terus numbers ini tuh kita bisa looping. Misalkan nih for gini ya. Let i sama dengan 0. Kemudian kita akan looping sepanjang length dari si numbers ini. Berarti i lebih kecil numbers titik length gitu kan. Jadi kalau misalkan dia 5, berarti dia akan looping sebanyak 5 kali. Terus kita increment gitu. Nah, ini kalau misalkan kita konsol titik log dulu ya. Numbers i. Nah, sekarang udah dapat kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita tinggal jumlahin aja. Result sama dengan result sekarang berarti 0 kan. Ditambah dengan numbers yang sedang di looping. Berarti kalau misalkan pertama, berarti 1 tambah 0 berarti 1. Otomatis resultnya 1. Terus looping kedua, 1 tambah 2 berarti 3 gitu kan. Terus kalau misalnya kita panggil resultnya, berarti nanti harusnya hasilnya 20 ya. Sorry, 15. Benar nggak sih 15? 5 tambah 4. Bentar. 5, 4 ya. Harusnya 15 ya. 5, ini tambah 5. Ya benar, harusnya 15 gitu. Nah, ini tujuan dari rest parameter. Jadi kita bisa membuat parameternya itu jadi dinamis gitu. Nah, itu apa namanya? Case yang pertama gitu. Nah, ada juga case yang kedua misalkan kayak gini. Kita punya fungsi gitu kan, punya fungsi. Nah, di mana fungsi ini tuh tujuannya untuk menampilkan informasi keluarga gitu. Misalkan nanti parameter pertamanya itu menerima nama suami, terus parameter kedua itu nama istri gitu kan. Terus parameter ketiganya itu adalah anak-anaknya. Nah, masalahnya adalah anak-anak dari suatu keluarga itu kan dinamis ya.
Misalkan keluarga A itu anaknya 2, terus keluarga B anaknya 5 gitu. Nah, gimana biar dia dinamis? Nah, ini kita bisa manfaatin si range parameters sebenarnya. Jadi kita nggak tahu nih anak orang itu berapa gitu kan. Nah, kita bisa manfaatin range parameter. Nah, di sini ada sedikit catatan ya. Jadi range parameter itu cuma bisa digunakan di akhir aja, jadi nggak boleh di awal gitu. Nah, ini misalkan kita contohin function, misalkan get family. Nah, parameter pertamanya adalah si suami, misalkan husband. Parameter kedua adalah wife ini. Nah, parameter ketiga adalah anak-anaknya. Nah, anak-anak ini kan kita nggak tahu ya, karena tiap orang beda-beda. Ya udah kita pakai si range parameter aja, misalkan children. Ya udah tinggal kita panggil aja console.log. Misalkan husband, terus habis itu wife sama children gini. Nah, kita tinggal panggil aja nih get family, misalkan pertama tadi Michael, terus yang kedua tadi itu Hannah. Nah, sekarang kalau kita lihat, bisa aja mereka punya 2 anak ya, misalkan Jonas dan juga Martha gitu. Nah, ini kalau misalnya kita jalanin, nah Michael, Hannah, terus Jonas dan Martha gitu. Kenapa dia array? Ya karena seperti yang kita bilang tadi, tujuan REST tadi itu menggabungkan beberapa parameter jadi satu gitu dalam bentuk array. Nah, kalau misalkan nanti anaknya ada 3, misalkan let's say John gini kan. Ya udah, di anaknya John kayak gini. Nah, nanti children ini tinggal kita proses saja apakah kita mau looping ataupun mau kita cetak gitu kan. Nah, itu kurang lebih tujuan dari REST parameter ya. Nah, tadi seperti yang aku bilang, REST parameternya cuma bisa dipakai di akhir aja. Nggak bisa kita taruh di awal nih. Karena kan namanya REST itu kan sisa kan. Jadi nggak mungkin sisanya itu kita ya sama kayak kita makan lah gitu kan. Yang namanya sisa itu kan di akhir kan. Itu nggak mungkin sisa di awal gitu. Kalau sisa di awal tuh berarti belum dimakan gitu. Jadi namanya sisa itu di akhir gitu. Nah, ini kalau misalnya kita tulis di JavaScript juga muncul error sih ini. Katanya res parameter harus di akhir gitu. Mas bilas harus terakhir di daftar parameter. Nah, itu tujuannya. Jadi ada banyak sih sebenarnya fungsinya. Atau sebenarnya solusi lain kayak aku bilang tadi bisa pakai object arguments atau ada yang namanya kita kirim aja dalam bentuk array gitu. Misalkan, nah ini kita kirim dalam bentuk array. Nah, ini juga bisa sih. Gitu ya. Nah, itu terkait res parameter. Jadi ingat-ingat aja namanya. Berarti res parameter itu dipakai di parameter di mana tujuannya itu untuk menyimpan sisa parameter dan itu harus di akhir ya. Karena yang namanya sisa itu di akhir. Nah, terus ada yang namanya spread ya. Spread syntax. Nah, kalau misalkan res tadi itu kan beberapa item disatuin gitu kan. Jadi ada banyak item terus disatuin. Nah, kalau spread itu kebalikan. Jadi kalau misalkan ada item yang banyak gitu kan, dipisahin kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia dalam bentuk array dikeluarin ataupun di ekstrak kayak gitu. Nah, ini tujuannya biasa ada banyak gitu. Jadi tujuan dari spread ini kalau misalkan rest tadi itu dari beberapa item digabungin jadi satu, nah kalau spread itu yang array tadi itu dikeluarin semuanya. Nah, tujuannya ini ada banyak sebenarnya. Salah satunya itu untuk nge-copy array ataupun objek. Nah, dia pakai sintaks yang sama, jadi pakai titik 3 ya. Nah, contoh nih, kita lihat dulu masalahnya ya. Ini kita coba hapus lagi. Ini yang namanya spread. Spread itu kalau misalnya kita lihat secara bahasa ya, itu artinya kita sebarin gitu, menyebar ya. Nah, ini kalau kita lihat dulu ya masalahnya. Misalkan gini, kita punya variabel namanya families gitu kan, Michael sama Hannah gini. Kemudian kita mau buat variabel baru gitu kan. Misalkan new families gitu. Nah, kita pengen copy ini nilai dari families. Maka yang kita lakukan apa gitu kan? Ya udah kita buat array baru terus kita akses nih families 0 berarti Michael terus family 1 terus Hannah gitu. Baru kita tambahin anaknya Jonas sama Martha gitu. Jadi ini kan cara copy-nya. Masalahnya kalau misalkan kita array-nya itu ada 10 gitu kan. Berarti kita tulis manual kan gitu. Atau kalau misalkan nggak mau kita tulis manual ya kita harus looping gitu. Looping satu-satu terus kita append ataupun kita push gitu ke variabel barunya gitu. Terus juga ada nggak cara lain sebenarnya? Kalau misalkan cara lain bisa aja kita copy misalkan new family sama dengan families gitu. Cuma nanti itu dia passingnya by reference ya. Jadi nanti ketika si new families ini berubah gitu kan,
si families ini juga berubah datanya gitu. Jadi jangan pakai cara itu sih. Itu nanti kaitannya tentang immutability ya. Cuman ini itu nanti kita bahas. Nah, jadi cara yang pertama kita bisa nulis kayak gini. Cuman ini terlalu apa ya? Terlalu manual gitu kan. Nah, ada nggak cara lain yang bisa kita gunakan? Nah, ini kita bisa gunakan aja spread di sini. Jadi ini nanti di copy. Jadi kan item array ini akan dikeluarkan. Jadi nanti di sini tuh ada Michael, Hannah gitu. Sekarang kita coba ya. Misalkan aku di sini ada families. Coba di sini tadi ada nggak ya? Oh, ini udah ada. Ini kita coba matiin dulu. Families. Misalkan di sini ada Michael, terus di sini tuh ada Hannah gini. Nah, sekarang aku mau buat keluarga baru gitu kan. Aku mau copy datanya new family. Nah, kita kan bisa aja kayak gini kan. Cuman ini tuh nggak disaranin karena ini ngubah array aslinya dan ini nanti dia itu akan nge-copy by reference bukan by value ya. Karena ini tipe data non primitif gitu. Jadi cara kopinya kita buat array baru. Nah, kita tulis nih satu-satu, family 0 siapa gitu kan. Terus family 2, family kedua berarti indeks ke 1 kan. Baru kita tulis di sini misalkan Jonas dan juga Martha gitu. Nah, baru nanti kalau kita lihat console titik new family. Nah, ini isinya adalah not index.js. Bentar. Oh, ini karena ini tadi ya. Nah, Michael, Hannah, Jonas, sama Martha gini kan. Nah, ini cara ngekopinya. Atau cara lain kita bisa pakai spread. Nah, spread ini sebenarnya kita coba lihat ya. Ini coba aku matiin dulu. Apa sih sebenarnya yang dilakukan sama spread? Jadi kalau misalkan kita pakai, ini contoh ya. Kita coba console log dulu si family. Nah, ini kan pasti hasilnya array kan. Nah, Michael terus Hannah. Nah, kalau misalkan kita pakai titik tiganya 3 kali, sini. Nah, dia akan dikeluarin nih, Michael terus Hannah gitu. Nah, berarti kita bisa manfaatin si spread tadi di sini. Nah, ini kita keluarin. Nah, terus kita copy aja titik 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 family. Nah, berarti nanti ketika kita nulis ini sebenarnya di belakang layar dia akan nulis kayak gini. Michael, koma gitu kan. Hannah gitu. Udah kayak gini. Jadi otomatis di copy gitu. Kalau misalkan kita jalani lagi, nah, Michael, Hannah, Jonas, sama Martha gitu. Jadi ini cara nge-copy ya. Jadi daripada kita copy satu-satu atau kita looping si family ini juga bisa sih. Cuman itu ya terlalu boilerplate sih, terlalu redundant. Ada cara yang lebih singkat bisa pakai spread operator ini gitu. Nah, ini nanti akan sering kita gunakan ketika kita ngoding di React ya. Nah, ini kita coba buka contohnya. Jadi di React itu ada yang namanya konsep immutability. Jadi sebisa mungkin, jadi kan kalau yang namanya array atau objek itu kan kita bisa ubah kan. Nah, di React itu menganut konsep yang namanya immutability. Sebisa mungkin variabel itu, area ataupun objek itu, variabel asli itu jangan kita ubah. Nah, kalau misalkan kita mau ubah gimana? Copy dulu data aslinya, kemudian baru kita ubah data barunya gitu. Nah, nih, misalkan nih ada array kan. Gimana caranya ngupdate array tanpa harus mengubah data aslinya? Nah, hindari metode kayak misalkan push gitu. Nah, solusinya selain itu gimana? Bisa pakai concat, karena concat ini tuh balikin array baru atau kita spread gitu. Sehingga nanti data aslinya ini itu nggak berubah gitu. Nah, itu kurang lebih ya. Nah, sama tadi aku ada mention immutability dikit gitu kan. Nah, kenapa kita nggak nulis kayak gini gitu? New family sama dengan family gitu. Nah, ini kalau misalkan kita lihat, kan ini sebenarnya sama aja kan. Michael sama Hannah gitu. Terus apa masalahnya gitu? Nah, kita harus tahu sebenarnya di JavaScript itu ketika kita buat array ataupun objek, kemudian kita nulis kayak gini, nah sebenarnya yang di copy itu adalah reference-nya ataupun alamat memori yang sama gitu. Jadi sebenarnya yang di copy itu bukan value-nya, tapi reference ataupun jadi kan ketika kita ngebuat suatu variabel itu kan disimpan ke alamat memori kan. Nah, ketika kita nulis kayak gini, yang di copy sebenarnya alamat memori. Jadi, new family dan family ini dia mengacu ke tempat yang sama ataupun alamat memori yang sama. Terus masalahnya apa dong? Masalahnya, nah sekarang kita lihat. Misalkan nih, aku mau ubah suami ataupun new family index ke 0, aku ubah ya. Harusnya kan indeks ke 0 itu Michael kan. Aku ubah misalkan nama suaminya Aufa. Nah, sekarang kalau kita lihat, apa isi dari si new family index ke 0? Pasti kita udah tahu dong, harusnya Aufa kan. Nah, sekarang jadi pertanyaannya adalah, apa isi dari si family index ke 0?
Mungkin kita akan mikir, oh Michael gitu kan. Sekarang kita buktikan. Nah, kita lihat apakah benar-benar Michael. Nah, ternyata isinya Alpha gitu. Jadi kalau kita konsol titik log, family, terus di sini konsol titik log, new family. Gini. Nah, berubah kan. Padahal kita nggak ubah nih data family-nya gitu. Kita nggak nyentuh sebenarnya data family-nya, tapi kenapa family-nya berubah gitu. Nah, karena kita harus tahu sebenarnya di JavaScript, objek ataupun array itu di-treat as passing by reference ketika kita nulis kayak gini. Jadi, yang di-copy itu adalah bukan nilai ininya, tapi alamat memori yang sama. Sehingga new family dan family ini tuh punya alamat memori yang sama. Jadi, ketika ini terubah, maka ini juga diubah gitu. Karena dua variabel ini tuh merujuk ke alamat memori yang sama. Makanya kita nggak boleh pakai kayak gini caranya gitu kan. Jadi kita bikin array baru terus kita copy. Nah, itu agak agak emang ini ya apa namanya eh kadang ini yang sering terjadi ketika kita ngoding di awal-awal kan. Dan ini sebenarnya nanti kalau kita nulis kayak gitu akan sering muncul bug gitu. Kok kita nggak ubah data family kok tiba-tiba berubah gitu kan. Karena kita nge-copy-nya tuh kayak gitu tadi. Nah, itu penting juga tentang immutability ya. Dulu aku juga sering sih eh, salah-salah kayak gitu kan, cara nge-copy-nya. Nah, beda kalau misalkan em, tipe data primitif kayak string ataupun number itu dia mutable kan. Jadi ketika kita apa namanya misalkan kayak gini ya. Misalkan const name sama dengan alpha, terus const full name sama dengan name. Nah, ini yang sebenarnya yang di copy itu adalah bukan alamat memorinya, tapi dia itu akan di-assign value yang, sorry, dia itu akan dikasih value yang berbeda, sehingga dua variabel ini itu mempunyai alamat memori yang berbeda. Sehingga kalau misalkan full name-nya kita ubah, si name ini itu nggak akan terpengaruh kayak gitu. Beda kalau misalkan di array atau objek gitu. Karena dia di treat-nya itu passing by reference. Kalau ini passing by value gitu. Kalau misalkan mau baca-baca nanti bisa ini aja pass by reference. Nah, ini juga penting sih karena ini nanti em, kalau misalkan kita nggak paham sering muncul bug sebenarnya nanti di aplikasi kita. Dan juga konsep yang penting ya, gimana cara kerja ataupun behavior dari JavaScript gitu. Karena dia nggak mentah-mentah nge-copy si value-nya gitu. Kalau misalkan array atau objek. Nah, itu tentang rest dan spread. Jadi, aku coba recap lagi. Intinya rest dan spread itu dia pakai sintaks yang sama. Kalau rest itu di parameter, kalau misalkan spread itu tuh di luar parameter dan tujuannya itu untuk nyebarin ataupun ngeluarin gitu kan. Isi dari array itu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat, si husband ini tuh sebenarnya kita bisa spread kan. Karena dia di luar kan. Titik-titik-titik. Gitu. Kalau misalkan di sini tadi, apa namanya, res parameter. Nah, kalau gini harusnya nggak bingung ya. Ini namanya res parameter, ini namanya spread operator. Jadi ini disatuin dalam bentuk array, terus habis itu di sini kita keluarin arraynya gitu. Kalau misalnya aku jalanin get family, misalkan Michael, Hannah, terus Jonas, terus Martha. Misalnya kita jalanin ya. Jadinya udah dikeluarin kan. Tapi kalau misalnya kita nggak tulis, jadi dia masih dalam bentuk array. Karena di res parameter tadi disatuin kan dalam bentuk array. Nah, kalau misalnya kita spread di sini, array tadi dikeluarin sama dia. Kayak namanya itu spread, disebarin. Nah, jadi ntar harusnya ini kadang apa ya, ketika kita nggak belajar fundamental, kita tahu nih sintaksnya ini tuh, oh cara nulisnya kayak gini. Tapi kita nggak tahu ini tuh sebenarnya apa namanya gitu. Kadang orang cuma nulis aja gitu kan, tapi nggak tahu ini tuh apa gitu. Apa beda yang di sini sama yang di sini gitu. Orang cuma tahu, oh ini tuh gunanya kayak gini, oh ini tuh gunanya kayak gini. Tapi nggak tahu ini tuh apa sebenarnya gitu namanya. Padahal ini namanya res parameter, ini namanya spread, walaupun sintaksnya beda, cuman penerapannya itu uh, sintaksnya sama, penerapannya beda. Nah, itu tentang res pada parameter dan juga spread ya. Nah, sama satu lagi, kalau misalkan objek juga sama sih. Kita bisa nge-copy objek, misalkan ada objek gini kan, daripada kita nulis satu-satu gini kan, ada user, terus kita mau copy user titik name, user titik major gitu, kita bisa copy aja langsung titik 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 user kayak gini, mirip kayak array tadi ya. Jadi semua semua data user ini akan di copy. Nah, kita jangan pakai
kayak yang tadi ya, langsung sama dengan user gitu. Karena nanti itu dia akan di-passing by reference. Nah, selanjutnya kita akan bahas array method. Kita akan bahas array method. Nah, ini juga penting karena nanti ini akan sering kita pakai ya, terutama di React gitu. Karena nanti kalau di React itu kita akan manipulasi data-data array. Jadi sebenarnya array itu punya banyak metode ya untuk manipulasi data. Jadi beberapa metodenya itu yang udah pernah kita pelajari ataupun yang di basic itu kayak misalkan untuk nambah data array ataupun hapus data array kita bisa pakai push, pop gitu kan, shift, unshift gitu. Nah, masalahnya metode-metode ini tuh dia ngemutate array aslinya. Nah, ini yang basic yang udah pernah kita bahas mungkin sebelumnya gitu kan. Nah, terus ada lagi yang lain namanya for each untuk perulangan. Terus ada juga searching untuk nyari data, untuk nyari data. Terus ada juga untuk transform, untuk ngubah data gitu. Nah, kita coba explore satu-satu ya. Nah, di sini juga banyak banget metodenya. Dan aku juga nggak hafal semuanya kan. Tapi kita pakai aja yang penting-penting aja gitu. Nanti kalau misalnya lupa, tinggal dibuka dokumentasi aja. Karena yang namanya programmer tuh nggak ngafal sintaks ya. Dia tuh terhafal karena kita terbiasa ngoding kayak gitu. Bukan dihafal satu-satu gitu. Nah, ini nanti baca-baca aja gitu kan. Kalau misalnya lupa. Yang penting udah kenal dikit, nanti tinggal buka dokumentasi itu udah cukup gitu. Nah, misalkan gini, kita ada array gini kan, ada namanya Michael, Hannah, sama Jonas itu. Nah, sebelumnya kita bisa looping ini pakai for gitu kan, for manual, kayak misalkan for ataupun bisa pakai for off gitu. Nah, ada cara lain sebenarnya bisa pakai yang namanya for each. Jadi nanti array ini punya metode yang namanya for each. Nah, sekarang kita coba langsung aja. Nah, ini aku coba hapus ya, biar nggak kepanjangan. Kita coba buat dulu array yang namanya names, misalkan Alpha, Jonas, terus Michael. Nah, biasanya kan kita bisa looping pakai for ataupun for off ya. Kalau for off tuh lebih simple kan. Kalau for itu terlalu apa ya? Terlalu bahasanya itu imperatif gitu. Jadi kita define dulu nilai awal, terus mau kita looping sampai ke berapa gitu kan. Nah, sekarang kita pakai yang namanya for each. Jadi for each ini tuh mirip kayak for biasa. Jadi tujuannya itu untuk looping aja gitu. Jadi kita bisa panggil names. Nah, jadi metodenya itu menempel ke array. Jadi misalkan titik, nah ini ada banyak sebenarnya. Kita bisa panggil yang namanya for each. Nah, sekarang coba lihat. For each ini dia menerima parameter. Nah, biasanya kan parameter yang kita kirim ke dalam fungsi itu biasanya tipe datanya adalah ya mungkin apa string number gitu kan. Nah, for each ini dia menerima parameter tapi parameternya itu bentuknya adalah fungsi function kayak gini. Nah, ini biasanya kita sebut sebagai callback. Callback itu apa? Callback itu adalah fungsi yang akan dijalankan lagi gitu. Jadi parameter for each ini dia menerima for each ini dia menerima parameter yaitu sebuah function atau kita sebut sebagai callback gitu. Nah, callback ini dia itu menerima parameter lagi yaitu item-item yang sedang di looping. Jadi misalkan nih alpha gitu kan. Nah, nanti dia akan disimpan ke parameter si callback ini. Nah, kita kasih nama misalkan nama parameternya adalah nama gini ataupun name. Karena kan kalau names tadi kan jamak. Nah, ini berarti singular ya. Single gitu. Nah, sekarang misalkan nih alpha di looping terus disimpan ke sini. Terus Jonas di looping terus diakses disimpan ke sini gitu. Ini sekarang tinggal console log aja. Console.log name. Udah sekarang lebih simpel kan. Not index. Nah, Alpha, Jonas, sama Michael. Kayak gitu. Nah, ini lebih sederhana. Dan ini konsep yang namanya functional programming ya. Nanti kita bisa belajar-belajar cari tahu tentang apa itu functional programming. Intinya kita bisa apa namanya tuh? uh, Fungsi itu kita bisa menerima suatu parameter yaitu fungsi itu bisa menerima parameter dalam bentuk function ataupun callback gitu. Nah, nanti parameter kedua itu bisa ada parameter kedua itu namanya indeks. Jadi dia bisa akses ke indeksnya ya. Jadi kalau misalkan nama, koma indeks. Nah, atau kita nanti butuh gitu kan. Alpha indeks ke 0. Terus ada juga kalau nggak salah parameter ketiga deh. Nah, ini array. Misalkan R gini kan. Nah, sorry. Nah, jadi kalau parameter ketiga ini adalah array aslinya gitu. Jadi ini sebenarnya agak jarang kita gunain kan. Aku juga uh, jarang nemu case ini. Paling aku butuhnya itu item yang sedang di looping sama indeksnya gitu. Nah, ini for each ya.
Nah, sekarang kita coba bahas map. Nah, map ini tuh yang lumayan seru dan lumayan menarik gitu. Nah, jadi sesuai namanya, map ini adalah tujuannya adalah untuk nge-transform dari suatu array ke array yang baru gitu. Let's say misalkan gini, aku punya nama-nama di sini kan, Aufa, Jonas, sama Michael. Nah, biasanya kadang-kadang nih, kalau misalkan kita buat undangan gitu kan, nah biasanya nama-nama tiap orang itu kan ada awalan bapak gitu kan, atau ibu, atau kalau misalkan bahasa Inggris, Mister or Mrs. kayak gini. Nah, ini bisa nggak array ini tuh kita transform, kita ubah jadi misalkan gini, Mister or Mrs. Aufa, terus Mister or Mrs. Jonas kayak gini. Nah, ini kita bisa pakai yang namanya map. Nah, map ini itu sama kayak for each tadi, cuma dia balikin array baru. Jadi names titik map. Nah, dia menerima parameter, parameternya sama yaitu callback di function ini. Nah, callback ini dia menerima parameter dari item yang sedang di looping. Jadi alpha ini kita simpan ke parameter yang namanya name. Nah, sekarang kita coba konsol titik log ya. Name. Nah, sorry. Oh, ini kita. Ini kalau kita jalanin, nah Alpha, Jonas, Michael gitu kan. Nah, yang perlu kita ketahui adalah map ini dia akan mengembalikan array baru. Jadi array aslinya ini nggak akan diubah gitu. Dia akan mengembalikan array baru. Nah, di sini kita bisa return aja karena dia mengembalikan array baru. Jadi kita return aja, gitu kan. Terus kita mau transform ataupun ngeformat data ini itu dalam bentuk Mister or Mrs. kan. Berarti bisa kayak gini. Kita bisa pakai backtick Mister slash Mrs. gini kan. Terus baru namanya. Di sini kita bisa pakai masukin expression name gini. Otomatis nama yang tadi Aufa itu di format ataupun ditransform jadi Mister or Mrs. Aufa kayak gitu. Nah, dia nanti akan mengembalikan array baru. Dia nggak akan mengubah array aslinya ya. Kemudian karena dia mengembalikan array baru, ini hasilnya kita simpan ke variabel yang namanya misalkan format ini, format name. Ini kalau misalnya kita console titik log format name. Sekarang kalau kita lihat format name-nya itu adalah array baru gitu, ada Mister or Mrs. Terus kalau misalnya kita lihat si name tadi yang di atas, nah dia nggak berubah ya. Jadi array aslinya tuh tetap ada, terus array barunya juga tetap ada sehingga dia nggak ngubah data aslinya. Nah, itu salah satu konsep functional programming, dia nggak ngubah apa ya istilahnya itu pure kalau nggak salah pure function gitu atau apa gitu sehingga dia nggak mempengaruhi, intinya dia nggak ngubah variabel variabel di luar dari diri dia gitu sehingga dia mengembalikan data baru gitu. Nah, di mana map ini tuh mengembalikan data baru dalam bentuk array. Nah, ini juga penting karena nanti di React itu ketika kita menampilkan data array, contoh misalkan rendering list ya, kita punya array yang isinya kayak gini kan. Nah, kita pengen transform array yang isinya kayak gini, kita transform dalam bentuk UI ataupun list gitu kan. Nah, ini kita bisa map nih pakai map. People titik map gitu kan. Nah, kemudian person, berarti kan isinya itu nama kan, misalkan Aufa. Nah, tapi yang kita return adalah list, yang isinya itu adalah nama yang sedang di looping. Berarti nanti list gitu kan, terus Aufa kayak gitu. Nah, itu tujuan dari map, dia nge-transform dari array of data ke array of data yang lain kayak gitu. Nah, ini menarik sebenarnya tentang functional programming ini. Nah, itu kita udah bahas dua ya. Nah, kita bahas yang terakhir, sebenarnya ini saling berkaitan ya. Nah, sekarang misalkan nih, kita akan bahas yang namanya find dan juga filter. Kita coba misalkan lihat ya. Di sini ada data array of object. Array yang isinya objek. Jadi nanti setiap objek itu ada yang ada property name sama juga age gitu. Nah, sekarang aku mau cari ini, misalkan aku mencari tolong carikan uh, umur ataupun usia seseorang yang di atas 15 ataupun 18 tahun gitu. Nah, nanti kita cari ini. Nah, itu kita bisa pakai find sebenarnya. Ini kita coba ya. Kita buat data baru misalkan users gini. Nah, ini array yang isinya adalah objek. Name misalkan Alpha, age misalkan 15 gitu. Terus name misalkan Jonas, age-nya itu adalah 20. Terus name, nama misalkan Michael, ini umurnya misalkan 30.
Nah, sekarang aku mau tolong carikan user gitu kan, yang umurnya di atas 20 gitu, ataupun di atas 18. Nah, ini kita bisa pakai metode yang namanya find. Find itu kan kalau misalkan kita terjemahin, itu artinya mencari kan, tolong temukan. Jadi, user titik find. Nah, ini sama kayak yang metode di atas tadi, dia menerima parameter dalam bentuk callback. Kemudian, item yang sedang di looping itu akan kita simpan ke parameter yang namanya, ini bebas ya, karena single item itu kita representasikan sebagai user aja. Kalau user sini kan jamak ya. Nah, ini kita coba konsol titik log dulu. User. Sekarang kita udah dapat nih objek-objek yang sedang di looping. Nah, di sini kita tinggal cek aja. Misalkan nih, user titik age, berarti kan kita mau akses nih, kan kita udah dapat objeknya. Kita mau cek, kalau misalkan umurnya lebih besar dari 20 gitu kan, user titik age yang umurnya lebih besar dari 18 gitu. Kalau misalkan kita jalanin kayak gini, nah dia nggak muncul apa-apa. Kenapa? Karena find ini tuh dia mengembalikan data baru. Jadi ini kita return aja. Begini. Sehingga nanti dicari nih, apakah age lebih besar dari 15? Enggak. Kalau enggak, dia akan ke sini. Nah, karena ini kondisinya benar, maka dia akan mengembalikan objek ini. Nah, karena dia mengembalikan data baru, di sini kita bisa simpan ke variabel, misalkan namanya found. Console.log found user. Nah, ketemu kan data yang dimana umurnya itu lebih besar dari 18 gitu. Jadi dia nanti mengembalikan satu buah data, yaitu objek aja gitu. Nah, gimana kalau misalkan datanya nggak ada, misalkan di atas 100 ini. Otomatis dia nanti balikin undefined, kalau misalkan datanya nggak ditemukan. Gitu ya. Jadi dia balikin, kalau misalkan dia ketemu, dia balikin objek. Tapi kalau misalkan nggak ketemu, dia balikin find sebenarnya. Nah, ini kita bisa baca sebenarnya. Return the value mengembalikan nilai dari elemen pertama dalam array, di mana ketika kondisinya itu true dan undefined kalau misalkan nggak ada gitu. Nah, itu tujuan dari find. Nah, gimana kalau misalkan aku pengen balikin semua data gitu. Kalau find ini kan cuma satu data aja. Padahal kan Michael ini juga di atas 18 tahun kan. Nah, ini kita bisa ganti aja jadi filter gini. Nah, kalau filter ini dia balikin data dalam bentuk array gitu. Kalau misalkan nggak ada, ya udah dia nanti balikin array kosong gitu ya. Jadi kalau find itu cuma cari satu data, kalau filter itu dia cari banyak data gitu. Jadi cuman itu aja sih bedanya. Kalau misalkan bahasa kitanya gitu. Nah, ini juga penting nanti ketika kita pakai di React ya, karena kita kadang-kadang pengen cari data tertentu kan. Kayak misalkan nih kita searching gitu. Misalkan ada search bar, aku pengen cari misalkan namanya itu Aufa gitu kan. Nah, itu kita bisa pakai find ataupun filter. Nah, ini kita bisa pakai apa namanya, arrow function biar lebih singkat jadi sebaris gitu. Ini juga bisa ya. Kalau misalkan mau kita format. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini juga penting ketika kita nanti ngoding di aplikasi yang skalanya besar gitu. Kita nggak mungkin, kalau sekarang kan kita ngodingnya itu di dalam satu file kan. Nah, nanti kalau misalkan kita ngoding di real case ataupun real world, kita nggak mungkin ngodingnya itu dalam satu file gitu. Tapi kita harus bagi-bagi nih. Misalkan file yang bertanggung jawab terkait ini gitu kan kita simpan di folder A gitu. Terus misalkan ada kode yang bertanggung jawab terkait ini kita simpan di file lain kayak gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan yang namanya teknik yang namanya modules gitu ataupun ya modules lah gitu. Nah, jadi modules ini sebenarnya adalah file yang isinya kode-kode yang udah kita pecah-pecah gitu. Jadi nanti kode-kodenya ini kita pisahkan berdasarkan tujuan ataupun tanggung jawabnya. Ataupun kalau misalkan istilah di dunia software engineering itu namanya single responsibility principle. Jadi satu hal itu hanya melakukan satu tanggung jawab aja. Nah, kenapa kita menggunakan modules? Jadi tujuannya itu untuk mengurangi kompleksitas. Kemudian biar gampang kita maintenance. Terus yang terakhir biar gampang kita nerapin arsitektur. Kayak misalkan nih, mungkin di backend itu dulu ada yang namanya arsitektur yang namanya MVC gitu kan. Jadi model view controller. Jadi kalau misalkan ada kode yang berkaitan sama tampilan itu kita simpan di view. Terus kalau misalkan ada kode yang berkaitan sama logic itu kita simpan di controller kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya modul ini tuh adalah konsep penting ketika nanti
kita menerapkan berbagai pattern yang ada di React gitu. Nah, modules ini sendiri itu ada 2 jenis. Ada yang namanya IS module. Ini tuh modules punyanya si ECMAScript ya. Jadi dia itu berjalan di browser ES6 ECMAScript 6 yaitu JavaScript 2015 itu. Jadi ini fitur baru sebenarnya. Kalau dulu sebenarnya sebelum ada ECMAScript ini orang-orang dulu ngoding JavaScript-nya itu untuk yang browser ya itu di satu file gitu. Jadi agak susah di code splitting ataupun dipisah-pisah filenya kecuali nanti mungkin pakai bundler gitu kan. Nah, kemudian muncul yang namanya is module sehingga kita bisa pecah-pecah tuh filenya gitu kan dan dia berjalan di browser. Atau yang kedua kita bisa pakai yang namanya Common.js. Cuman ini nanti berjalan di luar browser. Nah, di sini kan kita pakai Node.js kan. Nah, sebenarnya kita nggak bisa pakai yang namanya is module nih. Kita cuma bisa pakai yang namanya Common.js. Cuma nanti tujuan kita kan kebanyakan ngodingnya itu di front end mungkin gitu kan. Nah, kita akan belajar yang IS modul dulu aja gitu ya. Nah, di sini ada referensinya juga. Nah, jadi sebelum kita bahas ini, nah karena kita mau pakai IS modul, sedangkan IS modul itu cuma bisa berjalan di browser kan. Sedangkan JavaScript kita ini itu berjalannya itu di luar browser. Kita nggak bisa pakai nih IS modul. Nah, solusinya gimana? Solusinya sebenarnya kita bisa rename file ini jadi yang namanya MJS gitu. Kalau nggak salah ya. Jadi modul JavaScript atau cara lainnya adalah kita bisa generate yang namanya package.json. Jadi kita bisa generate project JavaScript lewat yang namanya npm init terus minus i aja ya. Biar nanti semua deskripsi projectnya itu otomatis diisi. Nah, jadi nanti project playground ini itu ada file yang namanya package.json. Nah, di mana di sini akan menyimpan informasi dari package ataupun folder ataupun project ini gitu. Misalkan nih, nama project ini ada playground, terus versinya adalah sekian. Terus deskripsinya, terus ada scriptnya gitu kan. Nanti tipe datanya ini tuh objek gitu. Nah, di sini kalau di sini tuh ada properti yang namanya modul ya. Nah, kalau misalkan kita mau pakai IS modul tapi di Node.js kita bisa ganti aja modul di sini. Sorry. eh, apa ya namanya? Tab ya. Nah, ini kalau misalkan kita mau ubah jenis modulsnya, apakah kita mau pakai IS modul ataupun Common.js. Nah, ini kan kalau Common.js ini berarti nanti cara impor dan ekspornya itu beda sintaksnya. Nah, ini kita pakai modul aja ya. Jadi kita pakai sintaksnya si ES6 gitu, biar lebih enak dibaca gitu. Nah, ini cara untuk pakai IS modul di Node.js gitu. Biar kita nggak perlu ubah-ubah nama filenya. Nah, sekarang kita masuk ke materinya ya. Misalkan contoh kayak gini. Let's say kita ngoding gitu kan. Misalkan ada file namanya app.js. Kita coba buat ya. Nah, kemudian di app.js ini itu nanti kita buat array of user gitu kan. Yang isinya adalah data user. Jadi ada users, kemudian di sini ada nama sama age gitu. Kemudian di sini tuh ada metode gitu kan. Misalkan nama metodenya adalah index. Di mana nanti index ini tuh akan ngelooping si users ini gitu pakai for each. Kemudian di sini tuh ada fungsi yang namanya store untuk nambahin data baru ke users ini. Kemudian nanti di bagian sini itu ada fungsi utama yang akan menjalankan fungsi index sama fungsi store ini gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya mungkin kode ini tuh terlihat sederhana di awal kan. Tapi kalau misalkan kita nanti belajar lebih lanjut gitu kan, ada yang namanya separation of concern gitu. Kalau misalkan kita lihat sebenarnya data ini tuh kita bisa simpan di file yang terpisah gitu kan. Let's say misalkan namanya tuh model gitu ataupun data gitu. Nah, ini nanti kita bisa simpan di file terpisah. Kemudian kalau kita lihat, ini tuh kan ada fungsi yang namanya index sama store. Nah, fungsi ini sebenarnya itu lebih ke bisnis logic kan, kayak gitu kan. Nah, ini sebenarnya kita bisa pisah ke file lain yang mengurus bisnis logic. Kemudian di sini ada file utama, di mana nanti file utama ini yang akan menjalankan bisnis logic ini ataupun controller ini gitu. Nah, ini betternya kita pisah-pisah gitu. Biar apa? Misalkan nanti kalau misalkan nih logiknya itu jadi lebih kompleks gitu kan, lebih panjang codingannya. Nah, itu nanti kita fokus buka di file tertentu aja, nggak perlu buka di file ini gitu. Kalau misalkan nanti ada perubahan, ya udah tinggal buka di file tersebut aja gitu. Sehingga nanti dengan menerapkan modules, kita hanya perlu ubah di file tertentu aja, nggak perlu ubah di apa namanya itu di file ini gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada file yang berkaitan sama data ya udah ubah di situ aja gitu. Sehingga nanti
codingannya itu kita simpan di sesuai dengan tanggung jawabnya. Nah, sekarang kita bisa pisahin kayak gini sebenarnya. Jadi kita bisa pisahin berdasarkan tanggung jawabnya. Jadi kalau kalau misalkan data tadi itu kita bisa simpan ke file misalkan namanya models ya. Nah, ini kalau misalkan nih, ini aku copy dulu ya. Nama tadi. Nah, ini kita misalkan buat file baru misalkan namanya itu adalah models ataupun kita buat folder aja. Folder misalkan namanya models ya. Terus dalam models ini ada namanya users.js gitu. Sekarang kita buat untuk datanya ini kita simpan di sini ya. Kemudian kita mau datanya itu nanti kita panggil di sini misalkan. Nah, caranya gimana? Berarti kita harus ekspor dulu kan. Nah, cara ekspornya gimana? Jadi cara ekspornya adalah ekspor gini kan. Nah, kalau misalkan kita mau ekspor satu data aja, itu ada yang namanya ekspor default. Jadi ekspor default ini adalah kita bisa mengekspor satu data aja. Kemudian data mana nih yang mau kita ekspor? Misalkan data users. Ya udah kita tulis users ini. Udah kayak gini doang. Kemudian gimana caranya manggil data users ini di file app.js misalkan. Nah, di sini kita coba buat folder baru misalkan namanya controllers. Nah, kemudian di sini kita buat misalnya user atau gini aja user.js. Nah, sekarang kita mau file user ini kan udah kita simpan terpisah dan udah kita ekspor kan. Terus kita mau pakai di sini. Nah, ini kita bisa impor aja gini. Impor gini kan. Sekarang lihat. Di sini ada kata-kata default. Jadi kalau misalkan ekspornya cuma satu gitu kan, kita bisa impor sesuai namanya, impor users. Nah, karena misalkan cuma satu, jadi ekspor default ini tuh kita bisa ubah namanya apapun, misalkan XYZ ini. From, nah dari mana mau kita ekspor? Nah, ini kita tulis path-nya. Nah, kan kita ada di dalam sini ya, berarti kita harus menelusuri. Jadi kita harus keluar dulu nih, satu langkah, titik-titik slash, terus models, terus users ini. Nah, kalau udah, nah ini kan kita ekspor namanya users kan. Nah, biar bagus ini kita samain aja users. Nah, kalau udah kita coba konsol log dulu ya. Nah, ini kalau misalnya kita jalanin node controllers user controller. Nah, ini kita harus tulis ekstensinya nih. Nah, muncul kan datanya. Nah, sekarang kalau udah tinggal kita buat aja nih bisnis logiknya ataupun controllernya. Misalkan function index ini ataupun show users. Atau biasanya namanya index itu kan kalau misalkan di backend gitu. Biar gampang. Nah, users ini tuh kita looping ya. Pakai for each tadi. Terus dia menerima callback, di mana callbacknya itu nanti menerima parameter item yang sedang di looping. Misalkan namanya user. Console.log user. Nah, sama juga kita buat function store untuk nambahin data baru. Nah, di mana nanti function store ini menerima parameter misalkan new user gitu. Nah, sekarang kita tinggal tambahin aja users titik push. Nah, ini nggak apa-apa ya, karena kita push aja dulu. Yang penting dapat konsep modulnya gitu. Terus user baru yang sedang kita dapatkan tadi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, oke, bisnis logiknya udah kita pindahin di sini. Kemudian kita mau bisnis logic ini ataupun controller ini pengen kita gunakan di sini gitu. Nah, sekarang kita ekspor kan. Nah, ekspor default. Nah, kalau misalkan ada dua buah data yang mau kita ekspor, kita nggak bisa pakai yang namanya ekspor default. Nah, kita harus pakai yang namanya ekspor name ataupun ekspor bernama gitu. Nah, kalau satu data itu kita bisa pakai ekspor default. Kalau misalkan ada banyak data, itu kita pakai namanya export name ataupun ekspor bernama. Jadi kita ekspor dalam bentuk objek. Kemudian data mana yang mau kita ekspor? Misalkan aku mau ekspor yang namanya index, kemudian habis itu store. Sorry, store kayak gini. Udah, jadi gini cara ekspor misalkan datanya ada banyak gitu. Nah, sekarang kita mau impor si controller ini di app ya. Jadi caranya gimana? Sama juga nih. Impor. Nah, sekarang lihat. Ini kan yang diekspor adalah objek kan. Nah, berarti kita di sini harus kita destructing nih. Nah, kita destructing, kemudian from. Nah, dari mana? Dari misalkan titik slash controller slash user controller titik js ini. Kemudian, nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi ini namanya adalah export name. Ekspor bernama gitu. Sesuai namanya. Jadi kalau misalkan ekspor bernama, berarti namanya itu harus sesuai.
Kalau misalkan di sini kita ekspor namanya indeks, berarti yang kita impor juga namanya adalah indeks ini. Kalau misalkan di sini namanya store, kita ekspor yang namanya store. Jadi namanya itu harus sesuai gitu. Beda kalau misalkan di sini. Karena di sini cuman satu data yang kita ekspor, kita bisa apa aja sebenarnya. Misalkan X, Y, Z gitu. Jadi nggak akan ketukar. Nah, itu ekspor default ya. Jadi namanya bisa apa aja. Sedangkan kalau ekspor bernama ini, nama yang kita ekspor dan nama yang kita impor itu harus sesuai gitu. Nah, sekarang kita bisa bikin fungsi utamanya untuk menjalankan si fungsi ataupun controller tadi. Misalkan function main ataupun function app gitu kan. Nah, sekarang kita tinggal jalanin index gini kan. Terus habis itu store, masukin data barunya. Misalkan data barunya ini kita buat dulu. Name tadi apa ya, struktur datanya. Misalkan data barunya adalah Maria gini. Terus umurnya 20. Ini error. Kenapa? Oh, titik koma. Sekarang kita masukin new user. Sekarang kita tinggal panggil lagi indeks ya, karena udah ditambahin datanya. Nah, sekarang baru data aplikasi utamanya ini kita panggil. Sekarang kalau misalnya kita jalanin, not app.js, muncul kan? Pertama tuh Alpha, Jonas, terus habis itu Michael, kemudian kita push, kita store Alpha, Jonas, Michael, Maria gitu. Nah, itu kurang lebih terkait modul ya. Mungkin untuk sekarang kita kayak mikir, kenapa sih harus dipisah-pisah gitu kan? Padahal kan bisa aja kita satuin kayak tadi kan. Kenapa harus ribet-ribet gitu? Ya emang kalau misalkan codingannya itu masih dikit, ya kita gampang kita baca gitu kan. Tapi kalau misalkan codingannya itu udah ribuan, ataupun udah jutaan gitu kan, kita sulit nih nyari misalkan nih bisnis logiknya itu di mana gitu kan, terus kalau untuk view-nya itu di mana gitu kan, aduh udah makin rumit gitu kan. Jadi better kita pisah-pisah gitu. Kalau misalkan ada kode yang bertanggung jawab tentang logic, kita simpan di controller. Ada kode yang bertanggung jawab tentang data ataupun akses eksternal gitu kan, kita simpan di model. Ada kode yang berkaitan dengan tampilan, kita simpan di views kayak gitu. Sehingga nanti kita sebagai programmer, kalau misalkan nih ada perubahan, oh perubahannya itu di logic, ya udah tinggal buka aja controller gitu. Jadi file lain itu nggak terpengaruh kayak gitu. Itu tujuan dari modul ya. Mungkin kalau codingan sederhana mungkin belum terlalu kelihatan, cuman kalau codingannya udah gede, biasanya teknik modul ini tuh akan sering kita gunakan, apalagi di React ya, karena di React itu sendiri dia secara default itu apa ya istilahnya agnostik ya. Jadi dia nggak ada folder ataupun struktur khusus gitu kan. Dan dia juga namanya library. Jadi dia nggak ada aturan-aturannya. Jadi kita sebagai programmer yang bertanggung jawab gimana caranya kita nge-arsitek ataupun nge-structure codingan kita gitu. Nah, ini menarik sebenarnya kalau belajar React nanti. Cuman sebelum kita belajar React, aku ulangin lagi konsep ini tuh akan sering kita pakai di React. Jadi make sure kita harus pelajari setidaknya harus tahu dulu fundamental dari JavaScript itu. Jadi jangan buru-buru belajar React sedangkan JavaScript-nya itu tuh belum semua dipahamin gitu. Ini udah habis ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi konsep yang agak panjang yaitu asynchronous JavaScript. Cuman itu materinya terlalu kompleks ya. Jadi kita buat di file terpisah aja ataupun di slide terpisah karena ngebahas asynchronous ini itu harus tahu dulu eh, apa namanya sinkronus itu apa gitu kan, cara kerja sinkronus gimana, terus apa beda sinkronus sama sinkronus gitu kan. Jadi kita nggak bisa langsung bahas sinkronus terus cara codingnya nggak bisa. Jadi harus tahu dulu nih latar belakangnya, terus behaviornya kenapa ada asinkronus gitu kan. Kemudian gimana cara ngehandle kalau misalkan ada proses asinkronus yang saling berkaitan. Jadi itu materinya itu luas. Jadi itu kita pisah aja ke materi yang terpisah. Tapi kurang lebih itu konsep advance JavaScript yang sering kita pakai ya. Selebihnya sebenarnya kalau yang lain itu paling apa ya? Coba kita buka ini ya ES6 gitu. Nah ini sebenarnya beberapa udah kita pelajari sih. Mana ya? Ataupun JavaScript modern. Oh sorry ES6 ya, bukan di ES5 sorry. Ini kayak ini tadi kan arrow function, terus parent operator gitu kan. Terus apa lagi ya? Find index gitu kan. Terus apa lagi nih default parameter, res parameter gitu kan.
Terus juga destructing sebenarnya. Jangan di sini deh, mana ya? Nah ini LED sama coach juga sebenarnya saya itu masuk ke ES6. Karena kalau misalkan dulu pakai VAR, terus arrow function juga. Terus habis itu, nah ini kelas. Terus apa lagi ya? Nah ini template literal. Nah ini promise. Nah ini tadi yang kaitannya sama sinkronus ya. Mana lagi? Off. Atau gini ya. Ini top JavaScript konsep yang harus kita. Nah nih konsep JavaScript yang harus kita ketahui sebelum belajar React. Tadi pertama tahu tentang callback function nih kayak yang tadi kan. Terus tahu tentang promise. Nah ini promise ini ntar baik kaitannya di asynchronous ya. Terus tahu tentang map. Nah ini struktur data. Oh sorry. Oh ini bukan ini karena huruf gede. Map tadi ya yang udah kita pelajari. Nge-transform data array ke array baru. Terus for each. Terus juga find sama filter. Nah, ini fine udah kita bahas terus. Nah, ini destructing ini kita juga udah bahas kan. Karena ini dipakai di React. Terus object destructing, terus juga rest sama spread. Nah, ini juga kita udah bahas. Terus apa lagi ya? Nah, ini spread, terus ini set. Nah, ini tipe data ya. Bentar. Oh ya, set benar. Map dan set sebenarnya. Ini dynamic object keys. Ini kalau misalkan mau panggil property ataupun key itu secara dynamic ya. Nah, selebihnya udah kita pelajari sih. Nah, ini sebenarnya yang terakhir reduce. Ini lumayan juga agak pusing untuk memahami reduce awal-awal sebenarnya. Terus optional chaining, tapi beberapa udah kita cover ya sebenarnya. Optional chaining terus apa lagi ya? Nah, ini fetching data ini juga lanjutan ya. Tapi kurang lebih itu yang udah kita pelajari tadi JavaScript Advanced. Selebihnya nanti kita coba bahas di materi yang lain itu ya. Terutama yang asinkronus itu kita bahas di tempat yang terpisah gitu karena materinya itu panjang. Tapi intinya nanti kalau misalkan mau belajar itu bisa belajar di sini. JavaScript info, terus ya baca-baca. Emang ya memang banyak yang harus dibaca gitu. Karena part of journey dari software engineer itu emang harus apa ya banyak membaca gitu. Karena kalau misalkan ngandelin apa ya ngandelin eh, langsung ngoding gitu kan tanpa punya konsep kadang kita nanti bingung sendiri apa yang kita tulis gitu karena itu menurut base pengalaman aku tuh kayak gitu ya jadi kita nulis sesuatu yang nggak kita paham sebenarnya dulu aku pas belajar React kayak gitu jadi pas aku belajar React nah aku nulis kayak apa namanya itu use state gitu kan tapi itu aku nggak paham itu apa namanya sih gitu ternyata itu namanya adalah destructing gitu. Nah, ini uh, coba dibaca-baca aja gitu ya. Ini juga modul sudah ada tadi. Nah, kurang lebih itu untuk materinya. Nanti kalau misalkan ada yang mau kita bahas lagi, bisa kita bahas di next topik ya, ataupun di next pertemuan. Thank you semuanya. Jangan lupa dicoba-coba, terus dikerjain challenge-challenge yang ada di referensi tadi. Oke, thank you semuanya. See you.